disusun semata-mata untuk tujuan hiburan dan edukasi. Seluruh tokoh, nama, tempat, dan alur cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan dengan nama, peristiwa, atau kejadian nyata, hal tersebut murni kebetulan dan tidak disengaja. Di sebuah desa di Jembrana bernama Yeh Embang, hiduplah masyarakat yang beragam, mulai dari agama, suku, ras, dan tradisi. Tapi, seperti cuaca yang kadang cerah dan kadang mendung, terdapat konflik di balik keragaman masyarakat. Pengumuman kepada seluruh warga desa Yeh Embang dihimbau untuk melaksanakan gotong royong dalam rangka persiapan festival untuk menyambut Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Dimohon kehadirannya ya Bapak Ibu sekalian. Nggih, Pak. Nggih. Keesokan harinya, warga berkumpul untuk melaksanakan gotong royong. Di tengah kegiatan gotong royong, datanglah Ibu Kades untuk mengawasi jalannya gotong royong. Selamat pagi warga-warga yang saya cintai. Pagi, Bu. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di kegiatan gotong royong pada pagi hari ini ya. Baik, Bu. Ibu Kades, Ibu sendiri saja di sini. Ibu Pungsuami mana? Maaf sekali Kelly, dikarenakan Bapak Kades sedang mengikuti rapat di kantor desa. Oh, baik Ibu. Permisi Bu, mohon maaf menyela pembicaraan sebentar. Tiang mau izin ya, membantu Numun di Punyang Dingin. Nanti jika sudah selesai, Tiang kesini lagi. Oke, silakan Sari. Terima kasih Bu. Mak, lihat deh tuh si Sari. Batu kok disembah? Aneh banget gak sih? Iya loh Mbak, beda banget kan sama kita. Ngapain juga ke arah sana? Mbak, gak boleh gitu. Kita harus menghargai mereka. Beberapa hari kemudian, pada saat festival Desa Yeh Embang berlangsung. Mbak, kita kurang wajan nih buat masak rendang. Kira-kira ada wajan lebih nggak ya? Gak ada toh Mbak. Coba kita tanya Mbak Citra yuk. Permisi Mbak. Mbak ada wajan lebih nggak ya? Ada nih Mbak, pakai aja. Bentar ya, saya ambilin. Ini Mbak wajannya. Makasih Mbak. Haiya, lu orang kok kasih dia wajan itu loh. Kan lu orang habis masak babi loh. Halah malam-malam. Nanti lu orang punya Tuhan malah loh. Haiya. Loh, Mbak kok gitu sih? Mbak mau buat kita makin dosa. Mbak kalau nggak suka kita ya bilang. Loh, Mboknya kok marah-marah sih? Niat saya kan baik mau bantuin Mboknya. Lagian, mana saya tahu kalau Mboknya nggak boleh pakai wajan bekas daging babi ya. Lagian, tahu dari mana sih kalian kalau kita nggak suka sama kalian? Bukannya kalian ya yang nggak suka sama kita. Ada apa nih? Apa yang sudah terjadi nih sampai bosong sebakalai begini nih? Kenapa bosong semua pergi ke tinggal beta sendiri nih? Ais.
Sedangkan di sisi lain, beberapa warga membincangkan desas-desus yang sedang beredar. Mbak, dengar-dengar katanya sholat Id akan bersamaan ya dengan hari raya Nyepi. Iya nih, gimana dong cara kita sholat? Kan katanya hari raya Nyepi nggak boleh keluar. Nggak adil deh buat kita. Ih, kok gitu sih? Masa demi menghormati mereka, kita harus batal ibadah? Kan gak adil buat kita. Ih, mana sih? Mbak, gimana kalau besok kita ajak seluruh warga buat demo ke rumah Pak Kades? Gimana, setuju? Setuju, ide bagus tuh. Ide bagus. Keesokan harinya, beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Kades. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kades. Assalamualaikum, Pak Kades. Pak Kades. Pak. Pagi Bapak Ibu semua, ada kepentingan apa ya pagi-pagi sudah bertamu? Begini Pak Kades, maksud dari kedatangan kami hari ini ingin bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan sholat Id yang bersamaan dengan Hari Raya Nyepi, Pak Kades. Wah, ini masalah yang kompleks ya Bapak Ibu semua ya. Bagaimana jika kita musyawarahkan dengan warga yang beragama Hindu? Gimana, setuju nggak yang lain? Setuju. Yudika, boleh panggilkan warga yang lain untuk bermusyawarah? Siapa? Saat di balai desa, Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Pak. Nah, tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini untuk memusyawarahkan mengenai Hari Raya Nyepi yang bertepatan dengan pelaksanaan sholat Id. Apakah dari Bapak Ibu memiliki solusi mengenai masalah ini? Saya, Pak. Silakan Yudika. Menurut saya, sholat Id harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pak. Loh, kita umat Hindu melaksanakan jatuh berata penyepian. Jikalau azan tetap dikumandangkan, bukannya itu yang melanggar aturan adat ya? Gimana tuh? Loh, kalian meminta kami untuk menghargai tradisi kalian, sedangkan kalian melarang kami untuk menjalankan ibadah dari agama kita. Hei, kan kalian pendatang, jadi kalian harus menghormati tradisi di Bali. Kalau nggak suka, pergi aja. Pengentuk, azan. Ih, apa sih maksud lu? Ayo. Udah, jangan diteruskan. Bagaimana kalau sholat Id tetap dijalankan sebagaimana mestinya, tetapi azan tidak dikumandangkan melalui pengeras suara? Tapi... Baik, dengan saran-saran yang ada, kita sepakati bahwa sholat Id akan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi tidak menggunakan pengeras suara. Bagaimana warga yang lain? Setuju? Setuju deh, ya deh, oke Pak. Baik, karena musyawarah sudah mencapai mufakat, saya ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Pak. di dalam perjalanan, Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kita masih bisa melaksanakan sholat Id bersama di masjid. Lu, ngapain sih ikutin kata mereka? Itu lo nggak adil buat kita. Udah, tenang, biar aku atur semuanya besok. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Bagus. keesokan harinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Nah nyepi. Ibi kan cuma sepakat sanggup pengeras suara. Adi tetap nganggo di. Memang kenapa? Kita juga berhak menjalankan tradisi dari agama kita. Ya, saya ngerti. Tapi kan kemarin kita sudah sepakat. Tapi keputusan kemarin hanya menguntungkan pihak kalian aja tahu. Menit saja, no. Tunggu besok ya. Tak cari mu ke rumahmu. Jawa. Apa sih? Kita memang Jawa. Iya sih, kita memang Jawa. Tapi katanya, iya apa sih Jawa itu? Keesokan harinya, Aris dan beberapa warga pun mendatangi rumah Yudika. Hei, Yud. Kita datang ke sini bukan untuk cari ribut, tapi untuk minta penjelasan. Kemarin kita semua sudah sepakat tidak memakai pengeras suara. Tapi kamu malah mengumandangkan azan dengan volume penuh. Kan aku udah bilang, aku lakukan itu karena aku rasa kesepakatannya nggak adil. Dari awal kita yang diminta untuk mengalah terus. Mengalah? Kau pikir kami enak kalau upacara keagamaan kami terganggu? Satu protap piagam antara suci atau bukan sekedar tradisi. Dan azan itu kewajiban kami, bukan cuma panggilan biasa. Kalau tidak dikumandangkan, banyak yang tidak tahu waktu sholat. Kita sudah coba cari jalan tengah kemarin, tapi kamu malah melanggar. Itu artinya kamu tidak menghargai hasil musyawarah. Hasil musyawarah? Itu cuma keputusan sepihak yang dibungkus rapi dan seolah-olah adil tuh. Jadi, menurutmu semua ini salah kami ya? Kalau gitu untuk apa kamu tinggal di sini kalau kamu nggak mau ikutin aturan adat? Jangan bawa-bawa soal pendatang atau asli. Kita semua warga desa di sini sama-sama punya. Hei, Apa? hak itu ada batasnya. Kalau semua merasa benar, kita nggak akan menang rukun. Ya kalau gitu jangan salahkan aku dong kalau nggak percaya lagi sama kalian. Kamu tuh pecus hati jadi kades. Lihat tuh para warga lagi dibuat tapi kamu cuma diam aja di sini. Kamu tuh nggak pernah tegas jadi kades. Hah, ya. Udah. Para warga tenang semuanya. Sudah. Masuk mau bikin di halaman rumah jadi arena tinju kok. Ini desa, kantong semua punya. Jadi sudah boleh ada yang buat ring pertandingan di ini tempat. Hanya bener loh, Nyepi sudah lewat, Idul Fitri pun juga sudah lewat loh. Tapi yang belum lewat itu dendam di hati kolang semua loh. Hanya kalau macam ini terus, masalah tak akan pernah selesai loh. Hanya. Tapi ini soal prinsip. Kalau ada yang melanggar kesepakatan, kedepannya siapa yang mau percaya? Dan ini juga soal keadilan. Kalau dari awal kami tidak dilibatkan secara penuh, bagaimana mau percaya? Udah. Kita ini satu desa, jadi kita harus rukun sesama warga. Nah, Basong nggak sendiri toh. Basong 2 merasa benar, tapi Basong 2 Ju merasa paling tersakiti. Jadi, dia pun solusi sekarang ini bukan saling serang kakak, tapi kakak berdua harus bikin sistem yang adil dari awal. Hanya, saya juga ada usul loh. Mulai sekarang, kalau ada hari raya atau acara keagamaan yang waktunya bersamaan loh, kita bentuk saja panitia lintas agama loh. Isinya perwakilan semua agama di desa. Semua keputusan dibuat bersama, bukan satu pihak saja loh. Betul, dan di setiap acara Ju harus ada tim ronda kerukunan dan gabungan dari semua warga yang memastikan acara masing-masing berjalan dengan lancar, tanpa mengganggu pihak yang lain. Jadi, kalau ada bentrok jadwal atau aturan, kita diskusikan di panitia itu sebelum hari H. Kalau gitu aku setuju. Setidaknya semua didengar sejak awal. Bagaimana warga yang lain setuju? Setuju. Nah, sekarang kan Basong semua sebaikan toh. Jadi sekarang saatnya katong semua bersalaman. Hanya bagus. Ingat, dukun itu bukan berarti kita harus sama loh. Tapi kita mau saling jaga meski berbeda loh. Hanya. Betul.
Mbak, habis dari mana Mbak? Habis sholat Mbak, Mbak dari mana? Habis sembahyang Mbak. Iya Mbak, lanjut dulu Mbak. Keragaman itu anugerah, dan toleransi adalah kuncinya. Bagus ya kalau kita rukun seperti ini. Ya, kenapa kita nggak dari dulu kayak gitu? Mending kita panggil teman-teman yang lain juga yuk. Ayo. Teman-teman. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Woo!